Ketika cinta ditolak tapi terus mengejar. Dalam situasi seperti ini, satu orang mengejar dengan cinta tulus, sementara yang satu awalnya menolak. Jika akhirnya si penolak menerima juga, penting untuk melihat, kenapa dia berubah pikiran? Karena alasan dibalik, akhirnya mau, sangat menentukan apakah hubungan itu bisa bertahan dan menjadi tulus. Kemungkinan alasan si dia akhirnya mau menerima cinta yang dulu ditolak. 1. Karena akhirnya tumbuh perasaan cinta. Ini yang paling positif dan paling ideal. Kadang cinta itu tidak langsung muncul. Ada orang yang butuh waktu untuk menyadari bahwa orang yang setia dan konsisten itu layak dicintai. Hubungan seperti ini bisa tumbuh sehat kalau akhirnya timbul ketulusan. Jadi, bagaimana potensi masa depan? Besar. Apa bisa tulus? Sangat mungkin. 2. Karena kasihan. Bisa saja dia merasa tidak tega karena kamu terlalu baik, terlalu tulus. Tapi kasihan bukan cinta. Dan rasa kasihan bisa berubah jadi kejengahan atau rasa tertekan dalam hubungan. Jadi, bagaimana potensi masa depan? Rapuh. Apa bisa tulus? Sulit, kecuali kalau di tengah jalan tumbuh cinta. 3. Karena butuh materi. Dia menerima karena kamu bisa memberi gaya hidup, uang, fasilitas, status sosial. Hubungan ini lebih transaksional. Kalau suatu saat kamu berhenti memberi, perasaannya pun bisa ikut hilang. Jadi, bagaimana potensi masa depan? Rendah. Apa bisa tulus? Hampir tidak. 4. Karena tidak laku dengan yang lain. Bisa saja dia sudah mencoba hubungan lain dan gagal, lalu memilih kamu karena kamu masih ada. Ini bukan cinta, tapi pilihan terakhir. Dia bisa bersamamu secara fisik, tapi hatinya belum tentu. Jadi, bagaimana potensi masa depan? Sangat tergantung. Apa bisa tulus? Mungkin, tapi butuh proses dan kesadaran dari dirinya sendiri. 5. Karena pelampiasan kesepian. Menerima karena sedang kosong, butuh hiburan, ingin mengisi waktu. Kalau kamu cuma pengisi kekosongan, begitu dia menemukan yang lain, dia bisa pergi. Jadi, bagaimana potensi masa depan? Sangat lemah. Apa bisa tulus? Biasanya tidak. Lalu, apa hubungan seperti ini bisa dibangun untuk masa depan? Bisa, hanya kalau dia mulai menunjukkan tanda-tanda benar-benar menghargaimu. Ada usaha dari dia, bukan hanya kamu yang berjuang. Dia mulai terbuka, memberi perhatian, dan mulai butuh kamu bukan karena uang, kesepian, atau belas kasihan, tapi karena kamu sebagai pribadi. Tapi kalau kamu masih terus jadi satu-satunya yang berjuang. Dia dingin, tidak pernah mengajak ngobrol, jalan, atau mengenalkan kamu ke lingkungannya. Atau malah kadang merendahkanmu. Maka besar kemungkinan dia tidak mencintaimu dengan tulus. Tanda-tanda dia sudah tumbuh cinta tulus ke kamu. Dia mulai perhatian ke kamu tanpa kamu minta. Dia cemburu wajar, takut kehilangan. Dia mau membahas masa depan. Dia mulai bilang, aku butuh kamu, bukan cuma, makasih ya kamu baik. Dia mulai jaga kamu seperti kamu jaga dia. Kamu bisa menanyakan langsung ke pasanganmu itu lewat pesan, jika kamu ragu atau kurang enak hati kalau ditanya langsung. Baik. Contoh pesan jujur dan halus yang bisa kamu kirim ke pasangan atau seseorang yang kamu sayangi, untuk menanyakan perasaannya dengan sopan,
tanpa terkesan menekan, menuntut, atau memaksa. Pesan ini cocok jika kamu sudah berjuang cukup lama dan ingin tahu kejelasan hubungan kalian. Contoh pesan 1, versi lembut tulus. Aku tahu aku mungkin bukan orang sempurna, tapi aku selalu coba tulus sama kamu. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah kamu benar-benar ingin ada di hubungan ini? Bukan karena kasihan, bukan karena kebiasaan, tapi karena kamu memang ingin bersama. Aku nggak mau menekan, aku cuma ingin jujur, karena perasaan yang nggak jelas lebih menyakitkan daripada penolakan. Contoh pesan 2, versi jujur tegas, tapi tetap sopan. Aku udah cukup lama merasa aku yang terus berjuang, tapi kadang aku nggak tahu kamu ada di sini karena apa. Aku nggak butuh janji, aku cuma ingin kejujuran. Kalau kamu memang gak punya rasa yang sama, aku akan belajar berhenti. Tapi kalau ada sedikit saja rasa itu, aku ingin tahu, supaya aku tahu harus lanjut, atau cukup sampai di sini. Contoh pesan 3, versi emosional tapi elegan. Perasaan itu gak bisa dipaksakan, aku tahu. Tapi aku juga punya hati yang ingin dimengerti. Kalau aku terlalu memaksa, aku minta maaf. Tapi kalau aku terlalu tulus dan kamu diam, tolong jangan biarkan aku tersesat lebih jauh. Kita nggak harus jadi apa-apa, cukup jujur. Itu lebih menyelamatkan daripada terus pura-pura nyaman. Tips mengirim pesan ini. Kirim saat suasana sedang tenang, bukan setelah marah atau kecewa. Jangan langsung minta balasan. Biarkan dia mencerna dulu. Jangan ancam atau beri ultimatum, tapi tetap tegas dengan perasaanmu. Kesimpulan jujur. Jika kamu dikejar-kejar tapi awalnya menolak, lalu akhirnya menerima, yang menentukan masa depan hubungan adalah niat dan perasaan yang tumbuh setelah itu. Cinta yang awalnya satu arah bisa jadi kuat, tapi hanya kalau tumbuh kedua arah. Kalau kamu merasa selama ini kamu yang terus memberi, dan dia hanya menerima, coba tanya ke dirimu. Aku sedang mencintai atau sedang memaksa bertahan? Kita lebih baik mundur dengan baik-baik. Daripada kita paksa. Akan membuat penderitaan lahir dan batin selamanya.